Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham PTBA ya. Hari ini hari Minggu 16 Juli ya. Saham PTBA ini termasuk salah satu saham batubara yang cukup prospek dan kemarin sempat turun di harga terendah ya setelah pembagian dividen dan juga isu penurunan harga komoditas batubara ya. Nah, di video kali ini kita lihat ya, nanti apakah kita sudah bisa masuk ke saham PTBA ini, bagaimana potensinya dan risikonya apa, nanti kita bahas ya. Kalau secara PBV ya, saham PTBA ini 1,08 ya, masih cukup kecil. Walaupun tidak sekecil Adaro dan Indi ya, tapi ini cukup kecil. Terus secara PER ini 6,86. Kalau kita lihat hariannya pada hari Jumat kemarin naik 30 poin. Kalau satu minggu ini fluktuatif, sempat di harga terendah di 2720. Kemudian harga terendahnya dalam satu bulan ini 2680 ya. Jadi sekarang baru naik berapa persen, coba kita lihat. 2770 dikurangi 2680. Baru naik 3%. Kalau 3 bulanan masih turun, 6 bulanan juga masih turun dari harga terendah 4140 ya. 4140 dikurangi 2680. Turun 35%. Kalau 1 tahun juga masih turun, 3 tahun naik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang saham PTBA selama 3 tahun dari bulan Juli 2020 ya sampai sekarang, ini potensi cuannya ada ini ya, dari 2730 2770 dikurangi 1780 dibagi 1780. Naiknya 55% ya. Ini masih ditambah dengan dividen ya. Nah, dividennya ini cukup besar. Ada 3 dari 2017 selalu ada ini 318, 2018 sampai 2022 ini dividen terbesar nih 1094. Kemudian net profitnya 1,16 triliun, cash flow-nya 98 miliar. Dividen yield-nya 39%. Corp action-nya ini dividen sama rupiah. Kalau kita bandingkan IPS-nya berapa coba? IPS-nya 101 ya. Ini memang turun ya, triwulan pertama tahun 2023 PTBA turun ya labanya. Sehingga IPS-nya juga turun nih dari 198 ke 101. Ini karena harga batubara juga turun. Kalau kita lihat secara teknikal, coba kita lihat Bollingernya juga. Ini mulai ada perlawanan ya, walaupun masih belum terlalu kuat ya. Tapi ini adalah saatnya untuk cicil beli ya teman-teman. Kalau secara MACD justru bagus. Ini mau ada tanda-tanda penguatan. Osilatornya juga bagus. Stokastik juga bagus ya. Kalau teknikalnya coba kita lihat, teknikalnya baik ya.
tembus MA 5, MA 10, RSI stokastik juga strong buy, MACD sell karena dia masih minus, tapi ada tanda-tanda untuk penguatan ya. Foreign jualan ya, foreign jualan. Nanti kita lihat newsnya apa ini. Jangan ketinggalan. Apa ini? Dividen. Oh, sekarang pencairan dividen ya. Jadi yang dapat dividen dari PTBA bisa beli lagi saham PTBA di harga bawah ya. Kalau kemarin kena jebakan dividen itu di harga 3 ribuan ya. Mungkin sekarang bisa dapat harga PTBA di 2.700-an ya. Lumayan menambah jumlah lot kita. Kalau kita lihat harga batu bara hari ini Bapak. Harga batu bara naik ya teman-teman, lumayan ini 4,77%. Kontrak Oktober, kontrak Juli 131 dolar. Agustus juga naik, nanti hampir naik semua kontraknya. Jadi ini potensi yang cukup bagus untuk saham-saham batubara ya, khususnya PTBA ya. Dan saham PTBA ini termasuk salah satu saham yang pembagian dividennya cukup rutin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen hold saham ini, mungkin dari dividen aja sudah cukup besar ya. Walaupun dalam jangka panjang memang masih fluktuatif ya, ini karakter dari saham-saham cyclical ya, seperti saham batubara ini. Kalau kita lihat 5 tahun ke belakang ini sempat naik di 4.890, kemudian turun. Jadi kalau kita pegang saham cyclical, kalau saham ini sudah naik cukup tinggi, sebaiknya memang kita lepas dulu, kemudian kita ambil lagi di harga bawah. Itu justru sangat sangat memaksimalkan potensi cuan ya. Jadi kalau misalnya kita lepas di 4.890 ini, kemudian kita beli di 1.485 atau ya paling enggak di 2.000-an lah, maka sekarang sudah cuannya lumayan besar ya, 20% lebih ya kalau dari 2.000, kalau kita average-nya 2.000-an ya. Jadi seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham PTBA hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang bank dan dengan bunga tinggi, apalagi pinjol ya, hindarilah. Lebih baik teman-teman menabung, dari pendapatan bulanan teman-teman disisihkan 10% atau 20% semampunya. Kemudian dimasukkan ke saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Yang sudah sering saya jelaskan di channel ini, teman-teman boleh lihat tuh saham-saham perbankan, misalnya BCA, Mandiri, BRI, BNI atau Bank Niaga. Terus kemudian saham-saham yang komoditas juga yang sekarang sedang turun itu kan bagus juga, PTBA, ITMG, Adaro, Indi. Saham-saham konsumer yang mulai menanjak seperti Ases, kemudian Era, Sido, itu teman-teman koleksi saja ya saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jangan tergiur kepada saham-saham gorengan atau saham-saham yang baru IPO yang dipom-pom itu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan cepat habis modalnya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.